Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Widayati dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Mutu Pendidikan dan Strategi Pendidikan. Mutu pendidikan adalah masalah yang sejak dulu senantiasa diupayakan peningkatannya oleh pemerintah. Pengendalian mutu pendidikan pada dasarnya adalah pengendalian mutu SDM atau sumber daya manusia yang berada dalam sistem tersebut. Dalam rencana strategi pendidikan nasional, salah satu permasalahan utama yang harus diselesaikan berkaitan dengan mutu pendidikan, upaya peningkatan untuk pendidikan yaitu dengan menetapkan tujuan dan dasar kompetensi pendidikan. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah mutu sumber daya manusia, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran, yang terakhir adalah faktor materi atau sumber belajar. Mutu sumber daya manusia. Penyebab masalah pada faktor sumber daya manusia adalah pembagian guru yang tidak merata, guru tidak menguasai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, minat belajar siswa rendah dan tergantung pada wali murid mengenai kemajuan prestasi siswa hanya kepada sekolah. Latar belakang sebagian guru sudah berkualifikasi sebagai sarjana. Seharusnya guru sudah memiliki kompetensi dalam menggunakan alat peraga. Tetapi pada kenyataannya sebagian besar guru belum terampil menggunakan alat peraga. Hal ini disebabkan ketika mendapatkan alat peraga tidak disertai dengan pelatihannya. Sehingga tidak adanya pelatihan ini mengakibatkan ketidaktahuan guru dalam menggunakan alat peraga. Hal ini tentu berdampak pada proses pembelajaran karena kurangnya keterampilan guru dalam menggunakan alat peraga, menjadikannya proses pembelajaran tidak menarik. Guru sebagian besar menguasai TIK. Kurangnya menguasai TIK disebabkan karena keengganan guru untuk belajar TIK. Faktor usia dan kesibukan menjadi alasan guru enggan belajar TIK. Guru yang sudah menguasai TIK lebih banyak disibukkan dengan tugas-tugas administrasi, misalnya dapodik, inventaris barang, padamu negeri, dan pembuatan surat menyurat, sehingga kemampuan TIK sangat jarang digunakan untuk proses pembelajaran. Wali murid hanya menggantungkan kemajuan prestasi siswa kepada pihak sekolah. Sebagian besar wali murid berprofesi sebagai petani dan rata-rata pendidikannya adalah SD, sedangkan wali murid kurang mengawasi belajar siswa ketika ada di rumah. Alasannya karena kesibukan pekerjaan. Wali murid yang merantau ke Kalimantan dan dititipkan kepada kakek, nenek, dan saudaranya. Hal ini mengakibatkan pengawasan untuk belajar kurang maksimal. Wali murid mengalami kesulitan bimbingan belajar karena kekurangan pengetahuan dan pendidikan yang rendah. Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai. Faktor sarana dan prasarana menjadi penyebab paling dominan karena terdapat masalah yang sering muncul, yaitu alat peraga yang belum lengkap, alat peraga yang ada kurang dirawat sehingga banyak yang rusak, alat peraga yang belum maksimal digunakan, fasilitas perpustakaan belum dimanfaatkan secara maksimal, kondisi ruang perpustakaan kurang memadai, buku referensi dan buku pengayaan sudah tersedia namun belum banyak dimanfaatkan, dan yang terakhir, buku ajar siswa yang kurang lengkap. Laboratorium dan gudang tidak ada sehingga penyimpanan alat peraga atau alat-alat yang lain di perpustakaan dan kantin juga tidak ada, sehingga siswa banyak jajan makanan di sekitar lingkungan sekolah, beraneka ragam jajanan tanpa memperhatikan ketentuan kesehatan, yang dapat menimbulkan sakit perut. Ruang perpustakaan yang berukuran 5 x 4 meter persegi tentu saja masih jauh dari standar bangunan perpustakaan. Ruang ini digunakan untuk menyimpan buku, alat peraga, dan alat-alat yang lain, sehingga ruangan ini tidak nyaman jika sedang digunakan untuk tempat membaca bagi para siswa dalam ruangan perpustakaan.
Ruang ini digunakan untuk menyimpan buku, alat peraga, dan alat yang lain. Membuat ruangan ini tidak nyaman jika sedang digunakan untuk tempat membaca bagi para siswa. Perpustakaan belum menyediakan ruang bacaan yang representatif untuk banyak siswa. Penataan buku belum sesuai klasifikasi buku dan kurang rapih dalam penataannya. Selain ini, tidak adanya khusus perpustakaan yang melayani siswa yang ingin membutuhkan buku bacaan. Dengan kondisi seperti ini menyebabkan fasilitas perpustakaan tidak maksimal. Buku referensi dan pengayaan yang berasal dari dana alokasi khusus tahun 2007, namun buku-buku tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini karena minat baca siswa yang rendah, terbatas karena tenaga yang kurang merawat buku. Juga mengakibatkan buku ini belum diklasifikasi dan diadministrasi dengan baik sehingga pihak sekolah masih menyimpan buku dalam kardus yang belum bisa dimanfaatkan oleh siswa secara maksimal mendukung proses pembelajaran. Buku ajar siswa untuk siswa masih kurang, yaitu belum bisa memenuhi rasio 1:1. Setelah diadakan sensus inventaris barang termasuk buku, di setiap tahunnya terdapat buku ajar siswa yang mengalami kerusakan atau hilang. Tentu saja kondisi ini memprihatinkan pada siswa yang tidak menikmati fasilitas ajar. Faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan masih monoton. Keterbatasan kemampuan guru dalam menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran adalah penyebabnya. Hal ini belum sesuai dengan salah satu komponen manajemen berbasis sekolah, yaitu manajemen platform pembelajaran dan pengajaran. Setiap sekolah diharapkan dapat pengembangan program pembelajaran atau pengajaran, termasuk metodenya. Metode mengajar yang dilakukan guru kurang menarik. Hal ini disebabkan kurangnya kreativitas guru dalam menetapkan metode yang tepat dalam pembelajaran. Dalam komponen MBS, yaitu manajemen program pembelajaran dan pengajaran, pihak sekolah termasuk guru diharapkan dapat menetapkan metode yang menarik untuk pembelajaran. Kreativitas guru perlu dilatih sehingga metode yang digunakan guru nantinya menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Faktor materi atau sumber belajar. Materi pembelajaran dianggap sulit oleh siswa karena siswa hanya mendapatkan materi dari pihak sekolah. Dalam salah satu komponen MBS, yaitu manajemen hubungan masyarakat, hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jabatan dalam pendidikan pengembangan siswa. Hal ini dikatakan bahwa penguasaan diri dari pihak keluarga ketika siswa belajar di rumah sangat diperlukan. Pendidikan siswa ketika di rumah merupakan tanggung jawab orang tua. Materi belum tuntas diajarkan oleh siswa dikarenakan kemampuan siswa untuk berprestasi dalam pembelajaran dipengaruhi oleh kemandirian belajar, motivasi, bakat, minat belajar, kebiasaan belajar, kepandaian, kesehatan, dan sikap. Dengan perbedaan ini mengakibatkan penyampaian materi kepada sebagian siswa belum tuntas. Dengan materi pembelajaran yang cukup banyak namun terbatas waktu sesuai kalender pendidikan, sebaiknya ada program remedial bagi sebagian siswa yang belum tuntas. Di dalam salah satu komponen MBS, yaitu manajemen kesiswaan, sekolah harus dapat menata dan mengatur kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa remedial diperlukan untuk menuntaskan pelajaran dan pembelajaran. Itu saja pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.